Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita semua membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kita hari ini, kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu dalam prinsip kerajinan fungsi hias. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis, desain, dan pengemasan karya kerajinan yang memiliki fungsi hias dan berdasarkan konsep dan prosedur sesuai wilayah setempat. Di KD 4.1-nya yaitu membuat karya dan pengemasan kerajinan fungsi hias berdasarkan desain sesuai wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mampu memahami keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan. Jadi harapkan setelah mengikuti pembelajaran ini kalian mampu memahami keterampilan tangan, unsur estetik, dan unsur hiasan. Kemarin kita membahas tentang keunikan bahan kerajinan fungsi hias dalam prinsip kerajinan fungsi hias. Nah, buat sekarang kita akan membahas yaitu tentang keterampilan tangan dan unsur estetik dan unsur hias. Oke, dalam keterampilan tangan di sini ada contoh, ada teknik membatik, ada teknik meronce, dan ada juga teknik keterampilan menganyam. Kita lihat apa itu keterampilan tangan. Nah, keterampilan tangan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan guna menciptakan suatu produk atau karya dengan menggunakan tangan dan memiliki fungsi pakai maupun keindahan yang memiliki nilai jual. Di sini ada salah satu contoh teknik membatik. Apa itu membatik? Nah, membatik adalah membuat corak atau gambar, atau terutama dengan tangan dengan menerangkan malam pada kain. Jadi membatik itu adalah membuat corakan atau gambar dengan menerangkan malam pada kain. Kalau meronce ini adalah suatu seni merangkai objek benda menjadi suatu yang menarik dengan bantuan tali atau benang. Banyak produk yang bisa dibuat dengan seni meronce, diantaranya yaitu kalung, tasbih, gelang, hiasan, gorden, kamar, dan lain sebagainya. Seni meronce ini biasanya digunakan untuk kepentingan komersial. Hasil produk dari meronce biasanya dijual dengan mendapatkan keuntungan. Yang terakhir itu ada teknik menganyam. Nah, apa itu menganyam? Menganyam adalah berarti mengatur bilah atau lembar-lembaran secara tindih-menindih dan silang-menyilang. Bilah atau lembaran yang diatur tersebut dapat berupa bambu, daun pandan, janur, kertas, rotan, atau kulit binatang. Dalam sejarahnya, istilah ketunggangan, keahlian tukang, atau istilah lain rajin dahulu yang merupakan proses kerajinan para tukang berkembang menjadi kekaryaan. Pada awalnya pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibalik ilmu desain, kemudian makin lama berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer ya. Ketekunan atau perajin tidak terbatas pada keterampilan kerja tangan. Meskipun demikian, kita tetap memilih bahwa keahlian tukang atau pengrajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Nah, kesadaran material adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Dengan kata lain, kesadaran seorang perajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan kepada apa yang terpaut dengan prakas itu. Artinya kepekaan ini si pengrajin kepada tenaga manusia, bahan, alam,
lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya. Kerajinan fungsi hias. Nah, kita lihat dari yang ketiga yaitu ada unsur estetik. Unsur estetik di sini ada nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Nah, dari segi bentuk disuguhkan atau aneka ragam bentuk sesuai fungsi yaitu sebagai produk hiasan baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Nah, produk kerajinan dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama dan pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Nah, fungsi warna adalah sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Nah, ini salah satu contoh dari unsur estetik itu hasil karya kerajinan. Di sini ada tenun produk 2 dimensi dan ada anyaman produk 3 dimensi. Selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip kerajinan fungsi hias itu ada unsur hiasan. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dicetak, atau 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Nah, di sini jenis cara penerapan unsur hias pada produk kerajinan itu ada 2. Yang pertama ada hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Dan yang kedua yaitu hiasan terstruktur, yaitu hiasan bentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Nah, di sini ada salah satu contoh, ada ragam hias, struktur, teknik ronce, menik-menik Kalimantan, ada ragam hias pada permukaan kain, batik Jawa Tengah, ada juga ragam hias pada permukaan dinding Papua. Ada ragam hias struktur di atas kayu ukiran Jepara Jawa Tengah. Di sini adalah salah satu ini contoh kerajinan dari ragam hias Indonesia, unsur hiasan permukaan, dasar, dan struktur. Ragam hias merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dengan lainnya. Nah, ragam hias daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda seperti kain, ukiran pada rumah dan perabotan rumah tangga, senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah, aksesoris, dan perhiasan. Ragam hias yang ditampilkan pada sebuah produk kerajinan bertujuan untuk keindahan dan keunikan sehingga baik produk kerajinan fungsi hias maupun fungsi pakai. Nah, sama-sama membutuhkan unsur hiasan sebagai sentuhan pada produknya. Untuk kerajinan fungsi hias tentunya unsur hias ornamen ini terasa begitu kental ditonjolkan. Mengingat kerajinan fungsi hias itu memiliki fungsi sebagai hiasan, adapun fungsi pakai untuk hiasan ditampilkan lebih sedikit. Nah, terasa sebagai kesan saya karena kerajinan fungsi pakai memang memiliki kecenderungan yang tinggi pada kegunaan praktis. Jadi di sini di unsur hias itu ada jenis penerapan untuk hiasannya itu tadi ada 2, yaitu yang pertama ada hiasan pada permukaan produk dan ada juga hiasan terstruktur. Itu dari prinsip kerajinan dari fungsi hias. Jadi kita udah jelaskannya kalau keunikan bahan kerajinan fungsi hias kemarin udah dijelaskan. Yang barusan kita menjelaskan keterampilan tangan dan unsur estetik, dan yang terakhir yaitu unsur hiasan. Oke, materi buat hari ini Bapak cukupan sekian. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang paham kita bahas nanti di DM ya. Bapak cukupan sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.